Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Saya tuh kangen dengan membacaan komentar kalau malam hari ini ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya, sambil berjalan teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita baca komentar sebentar ya dari Bro Mix Maestro Official. Push katanya. Makasih ya Bro ya, selalu memberikan komentar terbaiknya di channel ini. Dari Realme, Ucid katanya konten terus lama katanya. Oke, Ucid, kita bahas lagi Ucid. Udah lama berarti Ucid ya. Jati gimana ke depannya? Jati kita bahas lagi nanti. Jati dari Julius Chen. Esa udah masuk wattis ah. Esa udah masuk wattis ya, tinggal dibahas aja. MLPL untuk HW ya, sama hoki ya, hoki HW. Nanti kita bahas hoki. Ayam, ayam. Humi hari ini sudah mencapai target. Oh ya Humi, coba cek Humi nanti. Humi sudah nyampe target. Ini saham agro katanya, agro. TPIA, TPIA. Punya Mr. PP, meja BSBK, meja BSBK ya. Apakah kami mencapai ATH nanti kita bahas. BPKP Jawa TBLA TBLA pipa katanya ya. BKSW pipa BKSW Umi udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Terima kasih beri Bro Mawardi. Saya nyangkut di laba. Laba ya. Oke, laba sudah masuk wattlist. Bahas emiten Mang. Kita bahas Mang. Emiten Mang. Rotasi sektor ya, nanti kita bahas deh rotasi sektor. Kita kasih tanda dulu nih tentang rotasi sektor. Kita kasih di sini teman-teman. Peace ya. Peace. Oh udah masuk, berarti udah masuk ya, berarti sudah mulai bisa ke akas ya. ASPR. Apalagi ada emiten PSAB udah masuk bro. PSAB udah masuk, terus PAS juga sudah masuk. Oke, tinggal ke atas. Dari Bro Dante 3807. Mau senyum. Dante Molly. Oke, Bro. Molly udah masuk, Bro. Molly udah masuk ya, tinggal dibahas aja ya. Dari D Milenial Z5915. Terima kasih sama-sama Mbak Mina, karena saya all in di saham Mina walau harga turun, tapi lihat ini jadi yakin sorry, saham Mina bakal beggar dan bisa main trading jangka panjang. Nah, nanti teman-teman kalau mau jangka panjang teman-teman sama nyangkut masuk di harga berapa dari Della Julian ya. Kalau mau niat jangka panjang masuknya pelan-pelan. Kalau mau masuk jangka panjang masuknya pelan-pelan. Nah, teman-teman bisa average dalam keadaan di bawah ataupun bisa nambah muatan ketika di atas. Bukan average sih, nambah muatan aja. Kalau di bawah teman-teman bisa nambah muatan, di atas pun sedikit demi sedikit masuk aja teman-teman ya. Kalau niatnya jangka panjang teman-teman. Jangan all in teman-teman. Sisakan dana sedikit lah. Buat apa? Buat ketika turun teman-teman punya average jadi lebih bawah lagi gitu kan. Ada saham ini ya. Teman tahu sendiri BBRI itu sudah bagus banget. Secara TA sudah menghadap ke agak ke depan dikit tapi di-break sama dia sampai ke di bawah MA 200 lagi. Itu sekelas BBRI aja bisa begitu, teman-teman ya. Sekelas BBC aja nggak mampu dia melewati MA 200-nya gitu. Jadi teman-teman harus paham akan hal itu, di mana saham itu kadang di bawah, kadang di atas, kadang-kadang langsung ke atas, langsung ke bawah lagi teman-teman ya. Harus siap dengan seperti itu. Makanya kepada teman-teman ya, kalau kenapa saya hanya menargetkan ke harga tertentu untuk targetnya dan begitu pun dengan penurunannya.
itulah salah satu kewaspadaan kita dan kita sudah tahu gitu, oh paling ke sini turunnya gitu kan, oh paling supportnya di sini, itu benar sudah tahu, oke saya ngambil harga sekarang, oke ketika ke bawah akan saya tambah muatan sekian, nanti ketika di atas pun akan saya masuk sedikit demi sedikit gitu teman-teman ya. Jadi harus melakukan planning, apa itu planning namanya, Humi katanya, Humi sudah itu ya. Asal tidak jual bumi 266 nggak apa-apa, tenang aja bumi mah teman-teman ya. Lagi dioseng-oseng walaupun bandar lokal sama sikonya keluar gitu kan, secara tema masih oke. Padi ini dari QQ ya, padi. Padi sehat selalu sama-sama ya, dari Sisyanti TVL ya. Oke, sudah dibahas ya, Ucid sudah ya. Oke. Sip ya teman-teman, kita bahas IHSG kita dulu. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang memberikan komen. Kalau agro sudah masuk agro ya? Ada yang nanyain agro kan teman-teman. Teman makasih ya selama ini memberikan support terbaiknya ya buat channel ini ya. Yang telah memberikan komentar, yang suka memviralkan, terima kasih ya bro ya. Terus yang telah memberikan subscribe juga, yang lama luar biasa, yang baru terima kasih. Yang telah berdonate berupa super tank ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan dengan kebermanfaatan dan dikalikan berpuluh-puluh kali lipat ya. Yang telah mendoakan saya, teman-teman sehat-sehat terus di rumah ya, bersama keluarga, tetap nomor satu keluarga ya. Oke, IHSG kita dulu ya. Hari ini ada penurunan 56 poin atau 0,65%. Transaksi luar biasa 25,2 triliun. Tapi foreign sudah masuk ke standarnya kembali ini. 5,4 triliun ya, di angka 5. Standarnya kan pembelian ya di angka 5-nya, teman-teman. Hari ini walaupun merah masih dijagain di MA 210-nya ya. Masih belum tergoyahkan di angka 8.500. Target berdasarkan Mr. Purbaya teman-teman ya. Di angka 9 ribuan ya. Foreign kemarin masuk 3 triliun. Sekarang 3 hari ini sudah keluar, yang hari ini ya 884. Kalau kita bandingkan teman-teman ya. Jadi ketika si foreign hari Senin masuk ya, tanggal 24, kita kita hitung-hitung ternyata masih menyisakan dari ngambil 3 triliun ya. Sekarang 2,8 triliun sudah keluar teman-teman ya. Seperti yang cuma sesaat doang tapi bagus teman-teman ya. Nggak jadi masalah, yang penting pungutannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Oke teman-teman ya, kita lanjut untuk ngebahas emiten BBRI ya. BBRI turun lagi teman-teman ya. Dan MA 200 pun sudah dilewati kembali selama 3 hari ini. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 3830 ya. Sedikit lagi menyentuh tanda penurunan di angka 3680. Dan kalau teman perhatikan, pengambilan foreign sudah mulai habis sejak tanggal 31 Oktober, teman-teman ya. Semenjak 31 Oktober si foreign ngambil, ternyata sekarang dihabiskan untuk tanggal 31 Oktobernya. Nah, mudah-mudahan ada pantulan, teman-teman ya. Nah, dia kan ada punya candle agak tinggi dikit ya, mudah-mudahan tidak dilewati. Soalnya tanggal sini sih ada tanggal agak dikit tinggi ya sini ya. Mudah-mudahan tidak dilewatin yang saat, mudah-mudahan ditahan ya di level sini lah, teman-teman ya. Dan si bandar lokal pun cenderung keluar juga gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang itu teman-teman ya, bahwa kita tidak akan pernah tahu gitu teman-teman ya. BBRI akan turun lagi daripada MA 200-nya gitu kan. Padahal kemarin sudah mulai membaik nih MA 200-nya gitu kan. Cuman ya belum menghadap ke atas aja gitu BBR. Makanya setiap emiten MA 200 yang masih menghadap ke bawah ataupun lurus ke bawah dikit itu bisa potensi ada yang namanya penurunan teman-teman ya. Bahkan nanti ketika menghadap ke atas, nah baru sedikit pun istilahnya menghadap ke atas itu ada potensi kenaikan. Ketika MA 200 masih posisi belum stabil menghadap ke atas, maka masih ada potensi untuk penurunan. Terlebih lagi si bandar lokal sama si forex cenderung jualan, itu kan dua yang sangat jelas sekali gitu kan. Bahwa si bandar lokal sama si forex jualan. Mudah-mudahan besok tidak dijatuhkan dari candle tinggi ini ya. Tapi bagusnya itu ketika dia sudah mulai jatuh, dia bikin yang namanya support.
Bila mana supportnya tidak lebih daripada support yang di sini di angka 3.500, berarti sudah mulai ada pertahanan di level sini. Jadi nanti supportnya akan berubah ke level yang keduanya di angka 3.700. Mudah-mudahan besok ada bantuan ya. Biasanya setiap hari teman-teman suka turun gitu kan. Mudah-mudahan sih ya terjadi seperti itu lagi. Kalau ini masih, kalau MA200 masih berada di atas ya masih ada potensi terus penurunan ya. Terlebih lagi MA200-nya masih menghadap ke bawah sedikit. Nah, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa BBRI sudah mulai sedikit agak di atas lah ketimbang waktu kemarin di angka 3.500 ya. Di sini dijebol teman-teman ya. Ini ya support terpendeknya ya. Sekarang lagi lumayan koreksinya agak dalam dikit. Mudah-mudahan ini menjadi support yang keduanya ya, menjadikan step by stepnya sudah terlihat jelas. Mudah-mudahan di step kedua ngambil tenaga agak dalam, maka akan terjadi kenaikan yang lebih lagi dibanding dengan waktu tanggal 3 November ya. Mudah-mudahan bisa ngeberi ke area 4060 ketika ada koreksi yang agak dalam. Oke, BK sudah masuk, Q sudah masuk, hanya BB sama RX yang keluar. Dan AK pun sudah mulai masuk kembali, semangat pada sudah jualan. Oke, teman-teman sabar dulu, teman-teman kalau yang mau ngambil sabar dulu, tunggu dulu MA seperti biasa menuju ke atas. Oke, lanjut ke BBNI. BBNI juga jebol tanda penurunannya. MA 200 sudah agak sedikit ke bawah ya. Dan per hari ini 11,5 miliar, tidak terlalu banyak si foreign keluar ya. Dana lokal juga sudah keluar juga 20,6 miliar. Tapi dalam pembuangannya ternyata si KJ sudah ngambil. BK di BBRI masuk, di BBNI keluar ya. Selagi dia tidak bertahan. Sorry. Ini saya bilang yang kemarin itu ya, dia bilang, saya bilang kan ini belum bikin yang namanya koreksi dalam teman-temannya, baru ini terjadi sideways atas ya. Hanya dua kemungkinan gitu kan ketika saya bilang kemarin, kalau dia break berarti ini menjadi supportnya, tapi kalau pingin agak kuat dikit harus menjadikan dia itu ada sedikit menurunnya agak dalam teman-teman ya, jadi menjadikan support terbaiknya di situ. Oke, hari ini walaupun ada pembuangan tapi tidak terlalu banyak ya, untuk si foreignnya hanya 11,5 miliar aja, dan bandar lokal pun masih posisinya membuang 20.000 lot. Dibanding dengan BBRI, BBNI masih foreignnya masih ada di dalam ya, belum ngebuang secara signifikan. Terlepas dari berita apapun, kondisinya seperti itu. Lanjut ke BMRI ya. Ini harus ada break teman, tapi enak sih dia benar-benar turun dulu teman-teman, buat bikin namanya support. Jadi kalau sudah support sudah terlihat jelas supportnya, nah itu menjadi enak stepnya teman-teman. BMRI ya. BMRI sama terjadi penurunan juga. Sorry. MA 200 masih menuju ke bawah. Hari ini 104,1 miliar si foreign keluar dan 118,2 ribu lot si bandar lokal keluar. Tapi ini juga sama teman-teman, masih bagus nih pungutannya ya. Masih belum signifikan penjualan dari seorang bandar lokal sama si foreign. Mudah-mudahan ini ditahan terus ya di MA 200-nya, jangan sampai jebol tanda penurunan. Tapi kalau sudah mulai jebol, dia bikin support itu akan lebih baik lagi. Yang tadi saya bilang teman, harus dia bikin support dulu gitu ya, biar enak. Jadi punya pijakan gitu teman-teman ya. Jadi sebagai teknik analisis ya, punya pijakan di supportnya gitu kan. Support resist itu sudah mulai harus teman-teman ya. Kemarin sudah jebol kan sini resistnya nih teman-teman, sudah mulai bagus gitu ya. Karena sudah di MA 200-nya. Kalau bandar foreign ataupun bandar lokal yang istilah kita lihatin masih mungut tapi terjadi penurunan, ya terserah mereka, karena mereka punya kekuasaan teman-teman ya. Oke, saya lagi menunggu MA 200 menuju ke tengah dan sedikit ke atas. Setelah ditunggu-tunggu ya, akhirnya akan si BMR ini menuju ke MA 200-nya, cuman arahnya doang yang belum menuju ke depan, agak sedikit ke atas ya. Untuk pungutan masih posisi aman teman-teman ya, si bandar lokal sama si foreign. Lanjut ke emiten BBCA ya. Si pelat biru, kita lihat ada kemampuan nggak dia menembus MA 200. Ya, pas banget di tanda penurunannya, belum ada kemampuan untuk menembus MA 200-nya teman-teman. Ya harus segini nih, ngeberi ke 8950 teman-teman ya, biar menghadap ke depan ya. Dan 2 hari ini si foreign sudah keluar, hari ini keluar 157,9 miliar ya.
Kemudian ada si JP sama si BB broker bagus juga yang angkat teman tadi. Oke, mudah-mudahan sih target BBCA itu minimal sekarang itu ya harus berada di MA 200-nya, teman-teman ya. Ini sedang sedikit lagi nih akhir bulan ya, 3 hari lagi. Berarti kepotong besok Jumat 28, 29, 30. Hari Senin, teman-teman. Berarti hari Senin sudah ganti tanggal, teman-teman. Hari Senin tanggal berapa? 29. Hari Senin tanggal 1 ya. Enak nih Desembernya dihitung tanggal 1 lagi, teman-teman. Jadi hari aktifnya tanggal 1, jadi enak saya ngitungnya gitu kan. Ini kan hari tanggal berapa nih? Hari kemarin tanggal 3 ya. Tapi masih di bulan istilahnya enak lah ngitungnya, teman-teman. Oke, teman-teman sabar aja dulu bagi yang mau ngambil BBCA ya. Sabar dulu karena EMA 10-nya masih berada di atas dan dia tidak mampu menembus EMA 200-nya. Bagi teman-teman yang poke di atas, santai aja teman. Ini emiten istilahnya berfundamental ya. Memang seperti ujiannya lah seperti ini teman-teman ya. Kalau bandar lokal lagi jualan, foreign lagi jualan, pasti memang cenderung murah ya. Nanti juga dengan seiring dengan waktu ketahuan banget gitu ya kalau emiten-emiten fundamental kalau maaf harga ya pasti foreignnya pada ngumpul teman-teman ya. Terlebih lagi nih BBCA ini kan si foreign sama si bandar lokalnya pun belum dijual secara signifikan. Tidak seperti BBRI gitu ya. Oke teman-teman ya, tinggal bikin supportnya aja nih biar nanti support agak dalam, ambil awang-awangnya atau ngambil tenaganya gitu ya lebih enak lagi teman-teman. Biar bisa ngebreak sekaligus. Mudah-mudahan seperti itu. Ini belum bisa ngebreak kemarin sini 9 ribuan ya. Kalau smartphone sudah mulai bagus teman-teman, sudah mulai ngumpul, cuman belum ada hijau sampai 3 hari, 4 hari gitu ya. Masih potensi keluar masuk aja gitu ya. Tapi masih diawasin gitu ya, bukan diawasin. Masih terus-terusan diambil lah sama si Smart Money pun untuk BBCA ini teman-teman. Cuman dia belum mampu aja untuk menembus MA 200 dan belum bisa mengarahkan MA 200 menghadap ke depan ke atas sedikit. Oke teman-teman ya, untuk 4 bank sudah. Sekarang ESA teman-teman ya. ESA. ESA itu harga wajar udah dihitung belum ya? Nggak salah udah deh. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Oh belum dihitung HW-nya teman-teman ya. Nanti kita hitung ya. Saya tulis dulu HW dulu ya. ESA mana ESA HW ya. Mohon maaf ya baru dibahas teman-teman ya. Dari Bro Andrinus Nugraha ya. LPCK ESA Arci. Saya tulis dulu yang itunya ya teman-teman ya. LPCK Arci baru kemarin dibahas tuh, coba deh lihat dulu yang kemarin gitu ya. Terus baby udah masuk ya. Baby sudah masuk ya. Ya udah masuk ya, habis ini tadi bahas. Berarti langsung aja ya. Dari Bro Julius Chen ya 2474 ESA rencana mau diambil di harga 600. ESA baby atau ESA dong lama gak gerak-gerak katanya dari Bro John Aska ya. Oke teman-teman, jadi si ESA nya sudah kita bahas, nanti LPCK sama Arci-nya ya. Kalau Arci kemarin baru dibahas ya teman-teman ya, tinggal LPCK nya mungkin ya nanti kita. Oke ESA teman-teman, ESA lama tidak bergerak katanya, lama tidak bergerak. Perhatikan teman-teman MA 200-nya dulu ya. Jadi sebelum teman-teman ke candle-candlenya, teman-teman harus bisa melihat MA 200-nya dulu. Mana yang kosong ya di sini ya. Oke. Kemarin tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik saya di sini ya. Tercapai. Ada 2 pencapaian teman-teman ya. Saya kecilin aja. Di sini juga ada kan 1 nih. Nah, ini sebagai sejarah aja dia pernah nge-break area sini teman-teman untuk menutup gapnya kan di sini. Nah, kita kasih lagi tanda kenaikan lagi di level 675 teman-teman. 675 ya. Ini ada tanda penurunan di sini aman. Cuma sini doang ya tanda penurunannya. Ada gap tanda kenaikan dikit nih di atas MA 200 nih. Perhatikan untuk arah MA 200. Perhatikan MA 200 nih ya. MA 200 masih menuju ke bawah. Artinya potensi penurunan masih akan terjadi.
Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Bisa ke level nanti 675 dulu. Bila mana 675 masih di break teman-teman ya. Kemarin kan di sini terganjal teman-teman, tapi dia sudah ngasih tanda ke yang lebih tinggi lagi gitu ya. Saya kasih tanda kenaikan di sini, tanda gap kecil aja. Nah, gap kecil. Kenapa gap kecil di atasnya? Karena ketika dia close 695, besoknya dia langsung opennya di angka 690, jadi ada sedikit gap. Nah, itulah tanda penurunannya teman-teman. Nah, ini kan ada support di sini teman-teman ya, di angka 590 dia. Ini adalah supportnya. Nanti kalau mau ngambil teman-teman ya, kalau sudah jebol, sudah jadi pas banget support ya. Biasanya kalau kenaikan itu teman-teman ya, dia itu akan meninggalkan satu titik di atasnya teman-teman. Kita ini kan gap nih ya, sudah lewati dengan shadow pas banget ya. Saya ngambil ke tengahnya dikit sini ya. Soalnya di sini nih gap, kalau di sini kan sudah ketutup dengan gap yang sini, candle yang merah ya. Nah, kita pindahin ke depan sini ya, ke angka 596. Nah, bagi teman-teman yang mau di angka 600, perhatikan dulu nanti ini jebol apa tidak ya. 590-nya apa jebol apa tidak. Bila mana jebol, waspada teman-teman. Waspadanya kemana sini nih. Ini ada support di angka 545. Sedangkan MA 200 lagi menuju ke bawah, kecuali kalau support yang sini tidak ditembus. Minimal dia ditahan maksimal ya. Maksimal itu ditahan di angka 605 ya, atau 600 lah sini. Kalau ditahan di angka 600 cenderung bagus. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil ya, tunggu sampai betul-betul MA 210 nih, yang ini nih, MA 10-nya nih ya. Yang warna biru berada di bawah candle kembali. Nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, sementara dulu ya. Bisa ke level 650 atau nangka di angka 675 ya. Kecuali kalau dia sudah break ke angka 695, saya pikir ke target yang lebih lanjut lagi akan terjadi. Nanti perhatikan MA 200-nya. Bila mana MA 200 masih menuju ke bawah, itu potensi penurunan masih ada, teman-teman. Potensi penurunan masih ada. Karena belum bisa membelokkan arah trennya. Kenapa saya suka patokan untuk tren itu adalah MA 200? Karena memang MA 200 kan selama 200 harian, teman-teman ya. Jadi selama garis 200 hariannya belum bisa menuju ke atas, itu masih ada potensi penurunan. Makanya potensi penurunannya asal dia tidak jebol tanda tanda harga terendah sebelumnya, kan harga terendah nih, harga terendah gitu kan. Sekarang harga terendah jebol nih, ada kenaikan lagi kan. Nah, berarti kan ini jadi harga terendah yang di level 590-nya. Tunggu dulu sabar di situ dulu. Kalau dia ditahan di 600 ya cenderung baik. Tinggal tunggu aja kalau mau ngambil MA 10-nya dulu, MA 10 bahkan menuju ke atas. Karena ini adalah emiten yang lagi diturunkan dulu, perhatikan untuk area tanda kenaikan di angka 700. Bila mana 700 dijebol atau di break, maka akan terjadi kenaikan yang lebih lanjut lagi. Tetapi kalau sampai level sini tidak kuat di angka 675, berarti dia akan turun kembali. Nah, nanti ketika dia turun, tidak boleh melewati harga terendah sebelumnya. Kalau dia mantul di angka 600, maka jangan sampai jebol 600. Begitupun yang ini nih ya, lebih baik waspada dulu. Waspada dulu ketika MA 10 sama MA 20 berada di atas nih, teman-teman ya. Artinya potensi penurunan akan terjadi walaupun nanti di break, tunggu arahnya dulu. Bila mana arahnya sudah mulai menghadap ke atas, maka akan terjadi kenaikan. Nah, beberapa hari ini bandar lokal lagi keluar dari tanggal 17 November dia keluar. Ikutan bandar foreign keluar 2 hari kemarin ya. Jadi kan dia bablas nih, kemarin kan keluar di sini tanggal 17 November. Ambil kan sedikit nih. Langsung dikeluarin lagi. Jadi kalau kita urut dari mulai tanggal 6 November sama tanggal 5, itu foreign tinggal sedikit lagi barangnya. Tapi kalau bandar lokal sudah mulai habis. Kalau diukur dari tanggal 3 November ya, artinya ada barang sedikit lagi lah teman-teman ya. Bahkan di sini kan terlihat jelas kan si CC aja yang cuma ngambil cuma 6.000 lot, sedangkan si PD si AKCBK ngejualnya lumayan gitu kan, apalagi si PD gitu ya 50.000 lot. Satu tik lah teman-teman ya. Nah, sebentar teman-teman ya, kita lihat untuk pundak chartnya nih. Saya ini pundak chartnya posisinya di mana? Jangan sampai teman-teman beli terlalu mahal. Nah, posisi dia itu sekarang betul lagi di posisi standarnya. Ya, betul di 600-an standarnya, teman-teman ya. Nanti kalau dikasih ke level 487 ya
makan aja di situ teman-teman. Tapi ingat ya, kalau ketika teman mau makan ya, mau ngambil, tunggu MA 10-nya dulu ya. Karena MA 10 itu teman-teman bisa ngambil jarak pendeknya ataupun jarak jauhnya gitu kan. Nanti targetnya standarnya dulu ya. Kalau dia standar 700 di 750 lah ya. Sudah mulai ditembus, maka nanti targetnya di harga tengah 900-an. Ya bila mana di angka 700-an tidak tembus, cenderung dia akan bermain ya di area 700 sama di bermain di angka 550-an ya berarti. Tapi kalau sudah mulai break 700 lebih, targetnya ke harga tengah ya untuk si SI karena dia masih bermain harga tengah ke bawah, dia cenderung masih murah lah. Nanti kalau dikasih bonus kan bisa ke level harga atas. Cuma ini kalau di medik fundamental, maka targetnya harga tengah aja di angka 900-an. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si SA. Oh ya, untuk 15 menitannya potensinya masih ada nggak? Kita cek ya, MA 200 masih berada di atas. Artinya masih potensi ada penurunan. Belum terjadi trend up-nya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada emiten BABY ya. BABY. Nah, multi trend Indo ya. Kagak ada BB-nya teman-teman nih. Kagak ada BB-nya. Baby teman-teman. Bawaan berarti. Oke, baby tanda penurunan di jebol 1. Tanda penurunan berikutnya juga di jebol 2, tapi sudah mulai ada pantulan ya. Nah, tinggal satu lagi nih, pernah jebolin aja gitu. Target yang terdekat di angka 406, tapi jangan ngambil dulu. Perhatikan untuk tanda kenaikan yang saya bikin. Semakin banyak tanda kenaikan yang dibikin, maka berarti dia lagi posisi turun. Semakin banyak tanda penurunan yang saya bikin, maka masih terjadi kenaikan. Perhatikan, habis muncak gunung, teman-teman. Nah, saya tuh si baby sudah tamat di level sini, di angka 400-an. Nah, dikasih bonus lah sampai ke pucuk kan. Tapi habis turun gunung kan. Nah, makanya santai dulu untuk pengambilan, sabar dulu untuk pengambilan. Saya kasih tanggal di sini ya. Jangan ngambil dulu ketika MA10 berada di atas candle. Terlebih lagi MA 200 nah dijebol, teman-teman ya. Apalagi supportnya sudah dijebol juga nih. Tinggal satu lagi nih supportnya di level 242. Itulah supportnya teman-teman ya. Dan Bandar Lokal sama Siporen pun masih kekeh pingin jualan ya. Terutama Bandar Poren. Kalau Bandar Lokal sudah mulai ngambil sedikit. Di Poren tanggal sekarang tanggal 27 ternyata saya sudah mulai masuk nih 2000 lot ya. Tapi masih net sell teman-teman ya. Untuk si BB ini. Waspadalah walaupun sekarang ada pantulan dikit. Tunggu sampai betul-betul MA 10-nya di bawah candle kembali. Karena ketika MA 10 berada di atas candle itu kenaikannya sementara. Kecuali di break dan terlihat jelas MA 10-nya menghadap ke atas. Maka akan terjadi kenaikan yang berikutnya. Oke, sabar dulu teman-teman. Secara TA belum bisa masuk. Secara isian pun belum bisa masuk. Secara smart money pun belum bisa masuk. Kecenderungan si baby ini dia sideways. Perhatikan ya. Di break sideways ya. Berapa bulan tuh lumayan teman-teman. Juli di up-nya itu Oktober ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sekitar 3 bulanan, 1 semester teman-teman ya. Makanya sabar dulu teman. Sabar dulu untuk pengambilan. Bagaimana dengan yang nyangkut di atas teman-teman? Upayakan nanti gitu ya. Saya cek dulu sini. Kalau teman-teman mau average ya, upayakan teman-teman average ketika MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Ini kalau teman-teman nyangkut di atasnya 530 belum saatnya untuk average ini. Walaupun turunnya sudah dalam. Berapa persen di sini? Udah sekitar 40%. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Semua candle menuju ke bawah. Waktu di sini di break pun MA 10 masih menuju ke bawah. Ya, belum ada tanda-tanda dia menghadap ke atas. Kalau teman-teman average di baby, teman-teman ya, ini kan sudah sedikit lagi menyentuh harga pucuk. Ini sekarang posisinya lagi posisi di tengah ke bawah. Artinya sudah ada peluang, sudah mulai agak murah dikit. Nanti untuk average yang teman-teman yang nyakuti pucuk, upayakan
hasil average harus berada di bawah harga tengah atau di angka 350. Berarti teman-teman hasil average-nya di angka 300-an. Saya pikir kalau sudah 300 masih bisa kejemput dan masih bisa cuan. Nah, waspadalah teman-teman kalau teman-teman ngambil secara serampangan. Betul, suka ada kenaikan pantulannya, tapi lebih baik waspada, sabar dulu, karena potensi penurunan masih akan terjadi sampai ke level 222 atau nanti ditahan di supportnya di angka 242. Kalau standarnya di mana nih? Sekarang standarnya sama teman-teman di sini ya, gitu. Standar untuk pengambilan 299, cuma menurun saatnya aja teman-teman. Bisa ke 263 atau bahkan tanda penurunan pun saya sampai punya harga berapa nih? Ke harga 130 itu area penurunannya ya. Jadi sabar dulu ketika si emiten lagi turun gunung, walaupun sudah turun dalam dan dalam banget. Secara MA belum bisa ngambil karena masih potensi penurunan masih ada. Ini sudah masuk kategori downtrend ketika MA10 sudah ketika MA200 berada di atas. Ya. Ini MA2 sudah mulai dibelokkan dikit nih. Maka kalau dia tidak di break cenderung dia akan turun terus, teman. Tapi kalau di break saya pikir saatnya dia untuk uptrend kembali dan targetnya jangan tinggi-tinggi di angka 40 sini. Kan sudah di break ya kemarin ya. Nah, di angka 412 teman itu targetnya. Ini target berarti yang kedua kali ini teman-teman. Nanti kesini lagi targetnya nih. Ini yang kedua kali dua nih. Kenapa kedua kali? Kemarin sudah sentuh dengan shadow kan. Nah, berarti yang kedua kalinya sekarang. Oke. Untuk sementara gitu ya baby ya. Jadi jangan ngambil dulu karena Banaloka sama Siwon lagi jualan dulu. Terus smart money pun belum masuk secara signifikan. Secara MA belum saatnya. Mungkin nanti ada kenaikan Sumatera silahkan aja. Teman cek 15 menitan. Sola. Sola berarti bawaan ya. Sola lagi turun gunung ya. Emiten yang didowntrendkan belum kembali. Nah, ada kesempatan ke harga atasnya teman-teman Sola nih. Kita cek dulu ya posisi sekarang di mana Sola. Ya, masih bisa ke harga atas. Sekarang harganya dari tengah sudah ngebreak tengah, lagi diturunkan atau koreksi dalam, teman-teman. Kalau koreksi dalam, teman-teman ya. Wah, dijebol teman-teman ya. Tanda penurunan dijebol teman-teman ya. Harapan teman-teman satu tick di atas support di sini. Berarti ini kan 125. Berarti harus ditahan di level 126 ya, maksimal tuh 126. Bila mana jebol dan pas banget waspada teman-teman ya. Sabar dulu untuk ngambil karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 sama MA20 berada di atas. Ini dikit lagi teman-teman ya ke MA200. Di sini ada gap nih, ternyata lebar banget kan gapnya nih. Ini jadi PR dia nih. Ya. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di harga 197, apakah sekarang waktunya average? Nah, tunggu costnya apa di sini teman nih. Kalau teman-teman average ya, ini ke sini berapa persen? Ke MA10 30%-an ya. Harusnya teman-teman average-nya di sini 1 nih teman-teman ya. Nanti kan bisa setengahnya sudah kejemput sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman average di MA10 sudah kejemput. Nah, bagi teman-teman yang tidak keburu average, tunggu dulu, sabar dulu ya, jangan average dulu. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Kalau mau ngambil sama teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, ini sebenarnya dia punya target atas teman-teman, cuman ya ini kan perjalanan, nama juga perjalanan, maka suka saya bilang kepada teman-teman ya. Dikit lagi nih target utamanya itu di angka 268 ini target utamanya. Bila mana teman-teman mau harga yang lebih tinggi lagi, maka teman-teman harus siap dengan kenaikan sama penurunannya. Bila mana teman tidak kuat dengan itu, ambillah yang rasa syukur. Apa seberapapun didapat, teman-teman sudah bersyukur aja dengan apa yang didapat. Tapi saran saya ketika mengambil MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Secara TA atau secara MA ini masih posisi uptrend. Kenapa MA200 berada di bawah, masih di bawah. Dia tuh lagi kondisinya itu lagi koreksi dalam aja teman-teman, karena kalau saya melihat MA200 masih berada di di bawah kandang itu kan posisinya posisi uptrend. Ini sebenarnya teman-teman kan punya kandang tinggi ini ya. Ini berapa persen kandang tingginya nih? 30%, 25%.
33%, nah 34, 30 lah, anggap 30 ya. Ini teman-teman, ini tinggal satu kali tarikan doang ke 30%, di mana 30%. Nah, ini kalau ini cuman satu kali tarikan doang, teman-teman di sini doang, mau sampai sini itu. Karena dia punya sejarah kanal panjang. Nah, biasanya kanal panjang pasti terulang. Makanya kalau dia turun dalam, padahal dengan satu kali hentakan aja udah ke bawah semuanya. Makanya untuk sampai ke target sini sebenarnya seperti asli itu. Hanya butuh seminggu aja, teman-teman. Semua sudah beres. Yang nyangkut 1 tahun beres. Yang nyangkut di harga atap beres, bukan atap, pucuk beres. Ya, yang nyangkut gap beres, teman-teman ya. Cuma seminggu udah aja, teman-teman. Mereka sudah kebalas semua, bahkan harusnya ditambah lagi keuntungan ketika dia lepas daripada harga listing ke atasnya gitu kan. Jadi ke teman-teman, kalau menurut sejarahnya, si Sola ini adalah emiten yang belum sampai ke target listingnya di angka 268. Ini baru berjalan setengahnya, dia sudah di downtrend, bukan downtrend, dia dikoreksiin tapi dalam. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut pun di agak atas itu sebenarnya masih potensi ada kenaikan. Ini cuma satu kali tarikan doang, teman-teman ya. Saya bikin ya tanda kenaikan di sini ya. Nah, biopal sudah mulai break sini, sudah mulai membaik, teman-teman. Dan yang masa 10 sudah mulai menghadap ke atas gitu ya. Nanti kalau sudah break ini saya pikir dia akan nanjak lebih lanjut lagi karena di sini sudah dikasih tanda teman-teman sama si market makernya ya. Sampai sini katanya mentok nih katanya. Nah, harus di break area sini. Ini bukan tanda kenaikan teman-teman ya. Cuman harga sudah dikasih tertinggi lagi. Nah, tandanya di sini nanti. Kalau dia sudah mulai di break area ini kan agak atas dikit, harga teratasnya lah. Teratas sebelumnya kan. Kalau atas banget kan di angka listingnya gitu kan. Ini kan harga teratas sebelumnya. Bila mana harga teratas sebelum sudah mulai di break setengahnya lebih dikit aja teman-teman ya. Saya pikir ke harga atas sebelum itu bisa dicapai dengan baik. Ke target 197 bisa dicapai dengan baik. Dan dikit lagi ke angka 268 sebagai target utamanya. Jadi kalau teman-teman yang pingin harga lebih tinggi harus ekstra sabar teman-teman ya. Yang nyangkut di level-level 150 itu pasti kejemput. Kenapa? Yang tadi saya bilangnya tuh ini satu kali ngegas ya bisa 30%, artinya untuk harga di level 150 bisa kejemput gitu kan. Apalagi trennya tren lagi bagus lagi posisi uptrend gitu kan. Nah, barang lokal pun memang cenderung ada jual masuk jual masuk jual masuk keluar. Tapi kalau si poin konsisten, dia ngambil sedikit-sedikit dari mulai tanggal 16 Oktober, kita cek dari sini aja ya, yang konsistennya yang kecil-kecil ya, 30 Oktober ya. Nah, di tinggal 30 Oktober itu poin langsung ngambil ada sekitar 60 ribu lot. Ini satu tik sih teman, satu tik setengah gitu kan. Kan satu tik itu minimal kan 50.000 teman-teman pemasangan, bukan pemasangan apa namanya. Sekali masang satu akun gitu teman-teman, 50.000 gitu kan. Satu tiknya itu kalau 2 tik bisa aja 100 pasang di 2 tik gitu teman-teman ya. Cuman kan 50.000 kan satu kali pasangan teman-teman. Satu kali pasangan satu tik itu maksimal kan 50.000 pembelian ataupun penjualannya gitu kan. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi CC sudah mulai ngumpulin dikit-dikit. Jadi walaupun posisi turun teman-teman atau koreksi, tapi lagi dikoleksi sama si Bandar Foreign. Terutama si CC gitu ya. Nah, seperti kebiasaan CC itu yang ngumpulin barang, maaf harga dan jualan. Makanya untuk kenaikan 30% itu biasanya dengan sangat mudah sekali, teman-teman. Terlebih lagi Foreign sudah mulai ngambil. Tinggal bandar lokalnya aja ngambil secara signifikan ya. Walaupun pelan-pelan tapi ngambil itu makan bagus. Karena posisinya itu yang tadi saya bilang itu posisinya lagi posisi masih trend up-nya karena belum dijebol EMA 200-nya. Kecuali kalau dijebol gitu kan. Ya masih punya PR teman-teman di gap-nya ya. Oke, teman-teman untuk soalnya ya bagi teman-teman yang nyakut di harga 190-an pun masih posisi aman dan tadi targetnya 268. Kenapa aman? Karena emiten yang di downtrend kan ya. Oke, ada kren, teman, ada kren ya. Kren FCA kelas 1. Kita ganti tanggal dulu ya. Keren, kita cek dulu keren. Dari kreator random ya. Sore-sore bahasan keren. Oke. Keren FCA kelas 1 posisi lagi turun dulu. Kemarin seperti MA sebelum akan menuju ke atas, cuman tidak kuat. Akhirnya dia turun kembali. Perhatikan MA 200-nya masih posisi trend up-nya.
Cuman bandar lokal kemarin jualan signifikan. Kita cek nih hari ini bandar lokal masuk nggak? Ternyata masih banyak pengeluaran teman-teman ya. Bandar lokal masih banyak pengeluaran. Secara MA ya koreksiannya cenderung dalam. MA-nya MA10, MA20 berada di atas. Cenderung masih posisi ada penurunan ya. Kalau dia tidak lepas daripada 14, cenderung bagus loh teman-teman ini. Ini bisa asal didorong aja nih. Tadi tahan di angka 315 sekarang ya. Jangan sampai jebol ini nih. Ini support teman-teman ya. Kenapa dibilang support? Karena di bawahnya di sini MA10-nya yang sudah mulai dibeli MA10-nya. Jadi saya bilang ini support teman-teman. Support yang terkecil lah gitu ya. MA200 masih menuju ke atas dan di bawah candle. Saya pikir ini masih posisi trend up-nya. Cuman sayang banget ya si bandar lokal sama si koin lagi jual. Terutama bandar lokal ya. Kalau koin biarin aja koin teman-teman ya. Ini bandar lokalnya lagi jual dulu. Tunggu sampai betul-betul bandar lokal jual ngambil kembali. Atau bandar luar, nah kita cek ada bandar luarnya enggak teman-teman. Kita cek mulai tanggal 27. 27 CCNI. CC masih ada potensi sebagai retail. CC udah ngambil 449 ya. Nah 13 CC udah ngambil 1,3 miliar. Nah di sini sudah terlihat jelas gitu berarti teman-teman ya bahwa si CC ada bagian daripada bandar luarnya. Ada si JP sudah mulai masuk, IP sudah mulai masuk, GR pun sudah mulai masuk, LG sudah mulai masuk teman-teman. Oh LG, SCMG nih masih ada nih coba terlihat tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi sudah mulai tanggal 13 itu dia sudah mulai diakumulasi ke tanggal 6. Ya, tanggal 13 berarti teman-teman. Kalau sekarang di tanggal 6 itu ininya berkurang ya. Dari tanggal 13 ya. Di sini nih, CC sudah mulai ngambil untuk si keren ini ya. Biasanya keren kalau biasanya gitu kalau CC gitu ya. Biasa kan kalau bandar forennya bagus, kalau CC-nya saya masih nyaru sama yang namanya retail teman-teman CC ini ya. Tapi selagi dia tidak jebol supportnya ya di level 14 masih posisi baik-baik aja, terutama MA200-nya nih ya. Masih bagus menuju ke atas dan walaupun bandar lokalnya jualan ternyata ada broker lain bandar luar yang sudah mulai ngumpulin barang. Target ke angka 50-51 selama 3 bulan dan targetnya adalah kebebasan daripada FC. Jadi target keren itu adalah kebebasan ya, bukan yang lain tapi kebebasan dulu. Nanti setelah kebebasan baru kita targetkan kan target kebebasan yang kali 51 gitu ya. 51, 50, 52 gitu. Berarti kan di atas itu harusnya teman-teman. Untuk mendapatkan kebebasan minimal di angka 50, ya 51 lah minimal teman-teman. Baru dia akan bebas daripada harga FC. Oke, teman-teman untuk keren gitu dulu ya untuk sementara ya. Inet teman-teman ya. Ini dari teman kita ya, dari Bro Eli ya. Malam tanya Inet, terima kasih katanya. Dari Alexander Beora ya 2774 bahas Inet setelah Regi Sugeng prospeknya. Terus dari Bro Yusuf Ferdi Utomo 69 baru dibahas, mohon maaf ya. Jelasin tentang Regi Inet dong, seumpama kita beli di harga 922 dengan 29 pasti nanti Regi Isu. Ini saya belum saja, tapi saya bahas Inetnya dulu ya. Sama ada berita teman-teman nih. Ada berita kemarin ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 25 November ya. Kan Regi Isu rencana tanggal 25 November. Ternyata di sini Regi Isunya sudah hilang teman-teman ya, RI-nya nih. RI-nya sudah nggak ada di sini teman-teman ya. Kita olahkan pun tidak ada tentang Regi Isunya. Kita kalau cek di sini kan di mana ya kalender ya. Ada Regi Isu coba. Harusnya kan ada si Inet ya. Inet. Oh film itu mau Regi Isu teman-teman ya. 4 Juli. Oh udah Regi Isu 4 Juli tahun 2020. November tanggal 3 nih ya. Oktober tanggal 8 nih. Yang sudah ternyata Inet ada berita begini teman-teman nih. Inet itu ada benar kan? Regi Isu kan ini. Ya kan Regi Isu kan ini. Kan Regi Isu tanggal 25 teman-teman ya sudah peak gitu ya. Ternyata ada berita ini teman-teman nih. OJK tak kunjung kasih efektif. Begini prospek 3 Regi Isu yang kompak tertunda. Nah ini nih kompak tertunda. Oke kita kesampingkan dulu ya. Ada si Pani ya, kita kan terus CSIS. Nah kita akan bahas di sini Regi Isu untuk Inet ya.
Inet juga menjadi korban belum mendapat pernyataan pendaftaran efektif yang diperkirakan 17 November dan hukum Raik pada 25 November tahun 2000. Namun, sayangnya harus ditunda juga meski pihak Inet belum memberikan keterangan resmi. Berbeda dengan PANI dan CICS, Raik Isu Inet cenderung jumbo. Ya, Inet berencana menerbitkan 12,8 miliar saham baru. Jumlah saham baru itu lebih dari 100% saham baru existing yang hanya 9,5 miliar lembar. Dengan jumlah itu, rasio Raik Isu Inet 3 saham lama dapat hak 4 saham baru. Harga pelaksanaan Raik Isu sekitar 250 perak ya, sehingga total dana yang dihimpun sekitar 250 per saham. Dalam Raik Isu juga dapat bonus waran seri 2 dengan rasio pemilik 25 saham baru mendapat 6 waran seri 2 ya. Harga pelaksanaan waran seri 2 itu sekitar 300 per saham. Waran mulai bisa dilaksanakan pada Juni tahun 2026 ya. Dalam musim ini pengendali Inet akan menjadi pembeli Raik, pembeli siaga nih, udah pembeli siaganya aman lah gitu ya. Untuk penggunaan dana Raik Isu untuk menyetoran ke anak usaha perseroan ya, digunakan untuk pembangunan PTTH ya dengan teknologi WiFi 7 untuk 2 juta home pass di Bali dan Lombok. Lalu 213 miliar akan digunakan untuk penyetoran modal anak usaha PFI yang akan digunakan untuk pelunasan biaya indivisible right of use IRU kepada PT Jejaring Mitra Persada. 135 miliar dilakukan penyetoran modal ke anak usaha yakni IAIB ya, bla 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 gitu ya. Nah, ini di sisi lain jelang Kumraik yang akhir ditunda, Saminet juga terpaksa masuk kandang suspensi bank gitu teman-teman. Jadi Inet ditunda teman-teman ya. Aduh, pantesan saya bilang ini saya lagi nunggu. Ini lagi nunggu kenapa tidak bergerak ya tanggal 25 teman-teman ya. Berarti ini ditunda teman-teman. Kita kasih keterangan di sini dia. Ditunda nunggu OJK. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 27 ya. Nah, teman-teman ya. Jadi fix ya. Kenapa saya bilang ini saya tungguin teman-teman ya untuk koreksiannya ketika harga sudah Raik Isu. Ternyata teman-teman ya, kesimpulannya itu si OJK-nya tidak ngasih izin ya. Tidak ngasih kunjung kasih efektif katanya gitu. Dia tidak ngasih sinyal lah teman-teman ya. Kalau si Panima kan sudah dikasih tahu ya ada penundaan lah gitu. Makanya ini terjadilah kemarin sama hari ini pembuangan yang sangat signifikan. Terutama Poren ngebuang kemarin 119,7 miliar. Nih, teman-teman ya. Kalau ada yang nanya bagaimana setelah Raik Isu, ternyata Raik Isunya gagal, teman-teman ya. Ini berita tanggal 17 ya. Tanggal 25 lepas di Raik Isu ya tanggal 25 ya. Begitu teman-teman ya. Jadi Raik Isunya gagal. Makanya saya bilang ini kenapa naik tinggi pas tanggal 25 ya di sini di suspend gitu. Sebenarnya suspend nih. Saya malah nggak lihat berita gitu ya. Nah pas dari teman kita nanyain Inet, keingetan, saya cek deh Raik Isunya kok kenapa pas saya cek di sini Raik Isu kok nggak ada si apa namanya si Inet ini sekarang kenapa nggak ada Raik Isunya gitu kan. Nah di sini nih, kenapa di corporate actionnya sekarang kagak ada teman-teman di sini ya nih tuh di sini nih. Nah di Raik Isunya nggak ada, kosong ya. Seharusnya kan kalau Raik Isu mah harus ada di sini teman di apa namanya di corporate actionnya gitu kan. Ternyata terbitlah berita ini. Ya udah teman-teman, berarti tunggu persetujuan daripada si OJK. Nah teman-teman menghambat gitu ya, menghambat. Makanya ini teman-teman waspada aja dulu ya. Karena si bandar lokal itu, si bandar Polen terutama lagi jualan. Kalau bandar lokal baru hari ini keluar secara besar-besaran 590. Tapi kalau dia masih ada di atas teman-teman ya, barangnya masih banyak lah kalau untuk si Inet itu ya. Makanya setelah Raik Isu harusnya dia turun dulu ke harga penyesuaian. Yang sebenarnya kan saya lagi nunggu harga penyesuaiannya aja teman-teman. Apakah akan terjadi
seperti halnya di Koko gitu kan. Di Koko kan ada harga penyesuaian. Makanya ini jadi nggak sih lagi isunya gitu kan. Kebetulan tadi yang nanya gitu kan, si Bro Eli, saya sebenarnya lagi nunggu dulu nih. Lagi nunggu namanya ini penyesuaian, penyesuaian harga dulu. Ini kenapa nggak ada penyesuaian? Saya bilang harusnya kan ada penyesuaian, harga penyesuaian gitu ya. Nah, jadi pembelajaran juga gitu kan buat kita. Ternyata gagal raih isu teman-teman. Panik juga kan gagal raih isu teman-teman. Gimana sih ini OJK ya? Duh gitu ya. Kan investor jadi butuh kepastian juga gitu ya, kepastian secara hukum juga gitu ya. Nah begitu teman-teman ya. Jadi sekarang memang lagi dipertahankan ya. Si Inetnya lagi dipertahankan, masih tidak keluar dari jalur MA 10-nya ya. Malah kan si MG nih tahan sama si MG gitu ya. Si MG. Kita cek dulu teman-teman ya. Kita dulu. Tanggal 27 ini yang nampung teman kita 28 ya. Yang nampung teman-teman kita teman-teman nih. MG nampung sih sama si YB teman hari ini ya. Porennya ada yang masuk nggak? AK sudah keluar 1,1 juta lot ya. NIKK juga tidak terlalu banyak pengambilannya. MG Poren ada teman-teman ya MG Poren. Nah, tapi yang paling banyak teman-teman kita nih waspada aja ya teman-teman ya. Teman-teman kita sudah pada masuk ya. Kalau secara TM masih bagus, cuman ya ini gara-gara isu teman-teman ya. Jadi dia tidak terlalu signifikan juga penurunannya teman-teman ya. Tidak terlalu signifikan lah ya. Secara TA pun masih posisi bagus untuk kenaikannya gitu kan. Cuman ya karena raih isunya gagal, dia kena suspensi nih teman-teman ya. Dia kalau naik satu kali karena memaksakan diri naik lagi, bisa kena yang namanya suspensi yang kedua ya bisa seminggu teman-teman di apa namanya disuspend. Makanya dia tidak naik kemana-mana dulu ya. Paksain aja teman-teman naik yes. Coba biasa karena suspensi. Kalau di sini rally banget naiknya nih. Sejak tanggal berapa rally-nya? Tanggal 10 November ya. Tanggal 25 kan di sini nih pas banget suspensi gitu ya. Suspensi. Harusnya kan terjadi suspensi di sini terjadi raigisunya terjadi gitu kan. Kumdetnya di sini gitu kan. Harusnya saya bilang ini kenapa si Inet tidak ada apa namanya harga penyesuaian gitu padahal kan kalau dihitung-hitung ya kalau kita punya 3 saham aja kalau semuanya punya 3 berbanding 4 artinya punya saham 3 dapat 4 gitu kan harus melebihi gitu kan melebihi yang namanya saham yang lama gitu teman-teman ya di 1,5 kali lipat gitu kan dari saham yang lama jadi kalau yang istilahnya yang lamanya 3 ya sekarang jadi 4 gitu kan sama jadi 7 berarti teman-teman artinya sudah mulai harusnya agak banyak gitu teman-teman ini sebenarnya kalau yang banyak kita emang disukain sama foreign makanya kedepannya ini net pasti disukain sama foreign ya karena sudah mulai bagus teman-teman untuk fit and overnya ya mereka dengan ngebuang 100 miliar itu gampang ya nanti kedepannya dia akan cenderung masuk lagi gitu ya tapi kalau fit and overnya tebal itu suka foreign itu sangat suka dengan fit and over tebal karena kan duit mereka banyak teman-teman jadi butuh yang namanya likuiditas yang benar-benar bagus gitu makanya WIPI, Inet, teman-teman yang bid dan opernya tebal itu sangat disukai sama foreign gitu ya. Nah dia kalau untuk memaaf harganya kan enak ataupun untuk menjualnya dengan sangat mudah hari ini aja kan membuang 100 miliar aja dengan sangat mudah nah, gitu teman-teman enaknya yang likuiditasnya bagus itu tidak sampai yang bid overnya tipis gitu kan. Nah begitu teman-teman ya jadi informasi seperti itu kalau secara ATH masih baik-baik aja gitu ya. Cuman secara pungutan bandar lokal sama si porennya nih, bandar poren berusaha keluar dan sudah keluar luar biasa. Kalau kita hitung dari mulai tanggal berapa nih di sini dia. Nah, di sini nih, kita di tanggal 28 Oktober ya. Ini tinggal sedikit lagi ya. Mungkin kalau dari 100% ya sekitar 90% sudah keluar dananya, teman-teman. Tinggal menyisakan 10% aja gitu kan. Cuma yang mempertahankan bandar lokal ini, teman-teman. Jadi bandar lokal dipertahankan sengaja dia jual dulu ya biar dia terlalu naik tinggi nanti kena suspend lagi selama seminggu untuk mempertahankan tidak kena suspend aja ini teman-teman karena kenaikannya sangat signifikan kan beberapa hari terakhir ini maka kena suspend nah begitu teman kalau secara THC masih baik-baik aja gitu kan
Orang masih ditahan di EMA 10-nya di sini. Ya, tetapi secara pungutan terlihat jelas bahwa poren itu keluar. Ya, coba bandar lokal yang masih ada di dalam. Ya, tinggal teman-teman bagaimana gitu posisi seperti ini. Saya sendiri kalau saya melihatnya gitu ya, ini kan sudah satu, dia sudah mulai melintas daripada harga tengahnya, teman-teman, artinya sudah mulai di harga premium. Yang kedua, bandar poren sudah keluar ya. Tinggal tunggu aja, teman-teman, tunggu aja ini keputusan Rai Isusnya bagaimana gitu kan. Nah, sekarang ini sudah tertutup lagi ya. Ini sudah kebuka lagi di sini, teman-teman. Tanggal berapa sekarang? Ini sengaja saya catat seperti ini biar kita juga tahu ya, terbuka ya. Terbuka ya. Terbuka lebar. Nah, kalau terjadi naik isu harusnya ini bisa up kembali, teman-teman, yang sini kan terbuka lebar sangat sekali nih, lebar ya. Ini harusnya harganya bisa didongkrak lagi ke atas. Itu salah satu terhalang sama suspensi, yang kedua naik isunya nggak jadi, teman-teman ya. Bukan nggak jadi, istilahnya diundur gitu, teman-teman ya. Sampai pemberitahuan berikutnya. Nanti kalau sudah lagi studi ada keputusannya, teman-teman, maka poren mudah-mudahan sih masuk lagi gitu kan. Karena sekarang si poren lagi keluar dulu gitu kan. Harap waspada aja gitu, teman-teman. Kalau kita lihat pembuangan poren itu hampir 90% dia keluar, kecuali yang tahan bandar lokal. Sementara ini yang ambil 2 hari ini teman-teman kita yang ambil. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi untuk ini seperti itu, makanya belum keluar harga wajarnya karena memang ini milik bandar, teman-teman ya. Asik sih kalau milik bandar, teman-teman, sebenarnya ya. Kalau sudah naiknya benar-benar tinggi benar ya, IPCM, teman-teman. Kita cek IPCM. Bawaan, teman-teman. IPCM bawaan. IPCM, IPCM. IPCM udah, target saya sudah terselesaikan di sini, teman-teman. Berarti dia setelah ngebreak, ada yang nanyain lagi ya. Setelah tinggi baru ada yang nanya. Apa-apa, teman-teman ya. Nah, oke. Saya hapus ya tanda kenaikannya. Penurunan pun saya hapus. Saya akan kasih tanda penurunan. Aman banget, teman-teman. Ini satu. Area penurunan di angka 276. Penurunan dulu ya. Sambil berjalan aja, teman-teman. Ini penurunan juga di angka 286. Dia sudah ngebreak ya area sini. Kita gedein deh. Ini ada area penurunan. Support nih, teman. Ini support nih. Ini support nih. Di sini juga support nih. Nah, ini tanda penurunannya. Nah, supportnya dilepasin. Di angka sini. Antara sini sama sini. Supportnya ini. 302 ya. Ini sebelum supportnya, ini supportnya. Ini juga support ya. MA10 kan di sini ke atas. Ini MA10 ke atas. Tingkat support juga MA10 ke atas. Tanda kenaikan sudah dibikin juga di sini. Itu tanda kenaikannya, teman-teman. Nah, bila mana dia turun, teman-teman, kemarin aman. Ini kan sudah lagi turun dulu nih untuk menutup gapnya ya. Banyak shadownya juga bagus, teman-teman, shadownya. Area yang paling aman adalah ini, bukan ya, aman juga, masih aman, cuman kurang aman aja di situ ya, karena sudah lepas daripada MA 20-nya. Waspada, harus waspada ya. Nah, area paling aman itu di sini, teman-teman. Di atas 332, berarti di atas 334 itu aman ya. Aman banget mah di situ ya. Karena masih ditahan di kandangnya gitu ya. Kita cek untuk, kita sering kasih tanggal dulu di sini deh. 27/11/25. Kita kasih tanggal dulu IPCM. Jasa Armada. Masih ke harga tengah nih, teman. Jadi dikit lagi 357, teman-teman ya. Ini milik fundamenta, targetnya ke harga tengah aja. Nanti kalau sudah beli ke harga tengah, teman-teman, targetnya bisa ke level 400-an ya. 400-an. Kemarin kan belum break nih harga tengahnya ya. Mudah-mudahan bisa dibeli harga tengahnya. Harga tengah berapa sih, teman-teman? Harga tengahnya di angka 360 ya. Kemarin di sini sih 360 ya. Ini ada nih. Tapi bukan di situ kalau target saya, teman-teman. Kita akan cari ke belakang. Harga aja pernah dihitung nih tahun 2022 ya.
Oke, target sudah tercapai dengan baik. Kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan tahun berapa ini. Wow, tahun 2021 COVID ya. 2021. Wah, ya, tinggi banget nih. Mudah-mudahan sini ada gap ya, teman. Kalau ada gap cenderung dia akan bagus, teman-teman bisa sampai ke gapnya gitu kan. 300-an, 400 kan tadi. Perkiraan 400 ya. Nah, ini kan harganya teman-teman, ini kan sudah dicapai ya, 350 ya. Nah, 364 nih. Kita nanti hapus aja. 364 adalah tanda kenaikan. Targetnya nih 364 target. Nah, ini juga target di angka 414. Nah, target 414 teman-teman ya. Di sini sudah bukan target saya. Sehingga gapnya sudah ketutup. Pas banget ya. Berarti ini nih di angka 404. Ada shadow sih teman-teman. Mungkin nanti setelah sampai sini mungkin sama shadow ya. Terserah aja teman-teman sih gitu ya. Kalau dari saya gitu dulu teman-teman. Ini kita mau kembalikan ke depan teman-teman. Kita lihat dulu ya. IPCM. IPCM. Harus dihitung harga wajarnya teman. Kita hitung ya. Nah dikit lagi teman-teman. Ini saya kasih tanggal aja untuk breaknya teman-teman. Nah, targetnya di sini ya di angka 362 sama ada angka 404 sini. Nah, tinggal dikit lagi nih teman-teman. 27 11 25 target saya kasih tanda tulisan target. Dan di atas pun kita akan tulis target juga. Nah, teman dengan satu syarat break ini dulu ya. 346 atau 360. Harus break 360. Sebab kalau tidak break 360 cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali. Berarti standarnya sudah di harga tengahnya teman-teman. Itu harus 3 break dulu, targetnya 364 dulu. Nanti harus break dulu 346. Secara isian pun bagus banget nih, Beraloka Bandapol pun cenderung isi bagus teman-teman. Wih, ini hijaunya royo-royo teman-teman. Semangat mandi berkumpul dengan baik. Wah, ini enak teman-teman. Cuma tinggal sedikit lagi kan targetnya ke harga tengah sama ke angka 400-an. Oke teman-teman, sip ya. Jadi untuk IPCM seperti itu ya, sudah ya. Nanti mungkin kalau itu kita hitung harga HW-nya deh. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa menghitung harga wajarnya. Humi sekarang. Humi. Humi. Dari bro kuli lebah kuli lebah ganteng. Kemana aja bro? Kuli lebah ganteng. Humi hari ini sudah mencapai target terdekat 158. Bagaimana selanjutnya? Dari Damanatiah ya. Humi dari Bro Rahmat. Humi masih bisa lanjut naik. Oke. Bumi tanda kenaikan dilewati dengan baik. Satu teman-teman ya. Ini belum nyampe target teman-teman ya. Baru tanda kenaikannya aja nih. Targetnya kalau teman-teman perhatikan video saya sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya. Targetnya di mana gitu kan. Pas banget ya. Jadi belum saya hapus ya. Karena pas banget teman-teman ya. Saya ganti tanggal aja di sini. Karena pas banget itu ya. 27 11 25. Ya sudah break tanda bukan satu kali lagi teman, satu tik lagi sih. Target dikit lagi nih 184 teman-teman ya, targetnya nanti 224 adalah target berikutnya di atas enggak. Udah sampai sini aja teman-teman di angka triple 2 dulu ya. Nanti kalau triple 2 di break akan saya berikan lagi teman-teman ya untuk Kumi ini ya. Karena saya sampai di situ kan targetnya ya. Sesuai dengan kita sepakati dulu gitu ya. Nanti setelah dia sampai sini tercapai maka kita akan catat lagi, cek catat lagi. Kita akan pastikan lagi dia naik ke level lebih tinggi lagi gitu ya. Bisa ke level mana? Nah, ini kan harga sudah mulai premium teman-teman ya. Kenapa premium? Ke tengah ke atas gitu ya. Sedang ini milik fundamental. Nanti kalau sudah break area 184 bisa ke angka 198 bahkan bisa ke level 244. Ya, kalau di sini kan baru ke angka 224 teman-teman itu harganya ya yang kita canangkan. Ini harga wajar sementara teman-teman ya karena memang masih milik berapa ini? 23, 24 masih milik bandar ini teman-teman ya. Ini baru bikin siklusnya dia teman-teman. Sudah bikin lengkungan, koreksi lengkungan lagi. Oke, ini lagi berarti dia itu lagi posisi mau ngebreak area 186, 186 break cenderung bagus teman-teman ya, bisa ke targetnya ke angka 224. Nanti kalau sudah mulai sampai sini ya udah teman-teman ya. Kita cari lagi ke belakangnya gitu kan.
22 mah kan sudah di sini teman-teman, level sini balik ke atas teman-teman. Tapi saya targetkan ke sini dulu ya. Ingat ya, saya ke sini dulu di angka 226 dulu ya. Baik tersentuh dengan shadow ataupun dengan body gitu ya. Pengen sih dengan body ya. Volume bagus teman-teman, cuman ya sejarahnya dia itu kita tidak akan istilahnya besok mau koreksi atau tidaknya terserah bandar. Ingat ya, besok mau naik mau turun terserah bandar teman-teman. Yang penting kita sudah tahu, oh areanya sudah mau dilewatin nih, targetnya tinggal fokus ke targetnya aja. Nah sementara ini kan lagi koreksi dulu nih ya, tapi masih di ini 15 menitan ya, berada di MA 200-nya. Kalau mau ngambil tunggu dulu ya, biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya. Nanti kalau sudah mulai hijaunya royo-royo di sini teman-teman di volumenya, nah teman-teman bisa maju di arah situ gitu ya. Untuk scalpingnya nanti targetnya bisa 184 atau enggak ke 220 gitu ya. Jadi ke situ yang terdekat aja dulu teman-teman ya. Nah, mungkin levelnya mungkin bisa ke level sini aja ke target 185 aja teman-teman ya. Karena kan baru disentuh doang kan pas banget nih, harus butuh konfirmasi kan. Satu kali lagi konfirmasi, tapi harga tertinggi sudah mau dilewatin teman-teman. Yang terkecilnya kita tinggal break nih agak tengah sedikit ya. Hari ini 4,6 miliar si Poren masuk ya. Domestik ada si XA, si CP, si OD. Ini bukan daripada bagian bandar dalam, tapi bagian daripada bandar luar. Ini biasa dipakai sama market maker nih, brokernya teman-teman ya. Nah, si Porennya ada CC 4 miliar. Ya, YP AKBK, JP yang keluar juga sedikit. Berarti CC kan biasa maaf harga dan sudah terjadi maaf harga hari ini. Ya, mudah-mudahan biasa maaf harga dan jualan. Nanti mungkin kalau si CC masih ada, saya pikir ke target bisa 184. Nanti sampai ke finalnya 226 ya. Jebol 226. Kita akan lihat nanti setelah jebol 226 aja, teman. Karena baru biasanya kenaikan sampai ke tanda kenaikan aja, bukan ke target. Sip, ya fokus terhadap targetnya, teman-teman fokus terhadap targetnya. Bila mana dia turun, teman-teman ke level sini nih. Sebenarnya masih aman, teman-teman. Ke level sini sebenarnya masih aman, cuman nggak elok aja si candle yang panjangnya dilewatin. Jadi cenderung tidak baik, teman-teman ya. Yang baik itu ketika punya candle panjang seperti ini tidak jebol ya area atap area dasarnya. Minimal ninggalin satu tick berarti 143. Nah, 143 itu aman. Artinya masih baik-baik aja lah gitu teman-teman ya. Kecuali kalau dia jebol ke sini kan emang masih aman juga ditahan MA20 cuman nggak elok aja candle panjangnya lewati. Bahkan kalau emiten yang cenderung mau up itu tidak pernah melewati candle panjangnya. Minimal ninggalin maksimal itu satu tick di bawah harga dasar. Harga dasar sini kan harga 140 nih teman-teman, ini dasarnya kan ditaikin dikit, ini satu tick 142, 143, 145. Yang penting tidak 140 pas gitu ya. Nah, biasa dia akan di up teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Untuk Humi bandar Poren masuk, bandar lokal keluar, tapi setelah trend masih posisi uptrend, tanda kenaikan sudah mau dilewati, tanda penurunan sudah mau dibikin. Nah, berarti kalau saya membuat tanda penurunan, berarti cenderung lagi up. Kalau saya lagi bikin tanda kenaikan, berarti cenderung lagi turun. Targetnya 222 atau 224. Nanti ini target belum tersampaikan teman-teman. Ini babak kedua ya. Ini babak kedua teman-teman ini. Ini babak kedua nih. Kenapa babak kedua nih? Ini buat teman-teman ketahui juga ini telah tersampaikan dengan shadow di sini. Nah, shadow teman-teman ya, shadow. Jadi harusnya saya berikan kedua kalinya, artinya babak kedua karena babak pertamanya kan sudah di sini nih. Sip ya, untuk si Humi seperti itu. Oke, IOTF lagi teman-teman ya. IOTF sering dibahas nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau saya sih ngikutin apa kata komentar teman-teman ya. IOTF, WKWKWK dari Bougainville ya, IOTF. IOTF, IOTF. IOTF kita cek lagi, nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa teman-teman ya. Terkadang ya teman-teman kita kenapa yang itu aja artinya dibahasnya gitu kan. IOTF tanda penurunan kemarin dilewati dengan baik ya. Tapi di break lagi kita kasih lagi tanda penurunan yang baru lagi teman-teman. Nah, tanda penurunan yang baru kemarin sudah melewati candle yang tinggi ini teman-teman, cenderung dia sudah mulai turun kembali. Tapi bagusnya itu ngasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi. Artinya inilah nanti akan menjadi tanda kenaikannya. Bila mana tanda kenaikan tidak bisa dilewati yang 97 tentunya akan dibawa ke bawah. Karena seperti saya bilang teman-teman bahwa ini masih potensi ada penurunan ketika MA 200 berada di atas. Ingat yang suka saya bilang
dia punya candle panjang 30%. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di area sini nih teman-teman ya. Kalau pengen kejemput aja sudah bisa kejemput ya 39 ya. Nah 30 nih. Artinya ke area sini itu teman-teman tinggal satu kali tarik ke napas aja. Sudah kejemput semuanya. Teman. Makanya kalau ada candle kecil tidak bisa melewati tanda kenaikan, cenderung dia akan turun karena posisi MA200 berada di atas. Tapi yang paling bagus apa coba? Smart money sudah berkumpul dengan baik. Udah tinggal tunggu waktu aja ini teman-teman ya. Karena satu syaratnya belum terpenuhi apa? Bandar lokal. Masih kekeh dia pengen jual dikit-dikit. Tapi bandar foreign kan sudah ngambil nih sama dengan smart money. Smart money sudah ngambil, bandar foreign sudah ngambil. Tinggal bandar lokalnya doang ini ya. Bandar lokalnya kayak ada sentimen apa ini. Ya teman-teman secara pungutan sudah membaik, tinggal bandar lokalnya aja. Cuman secara ETA ya MA200 masih berada di atas, artinya masih potensi ada penurunan. Tapi ingat dia punya candle panjang, teman-teman sekali tarik napas aja sudah bisa ada yang cuan, ada yang kejemput aja, teman-teman. Jadi karena ini kan milik bandar, bandar punya kehukuman bebas, tidak akan mencairkan harga wajar. Mau harga wajar berapa terserah saya, katanya gitu. Nah gitu teman-teman IETF ya, jadi masih bagus, masih bagus teman-teman, strategi masih bagus. Selagi dia tidak jebol karena panjang ini kan masih posisi aman ya teman-teman ya. Masih dalam penguasaan mereka lah ini. Jadi kalau untuk si OTF tinggal tunggu kanal panjangnya aja ini. Ya teman harus bersabar lah ya. Teman-teman harus bersabar ya. Si bandar foreign aja bersabar. Ini banyak gap nih. Ini pasti ketutup teman. Gap itu pasti ketutup. Target 173 itu bukan hal yang omong kosong, pasti ketutup teman-teman. Gap itu ya. Tinggal teman-teman mampu nggak gitu ya. Punya harga di bawah. Pengen 172 nih. Baru naik sedikit, dikasih koreksi. Daripada nggak naik lagi, jual aja. Padahal naik ternyata 172. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagus malahan itu. Artinya teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat, gitu. Tapi kalau yang cenderung sabar, oke, turun 25%, naik sudah 50%, turun 20%, oke. Orang target saya sekitar 170 ya udah saya akan di situ aja. Pasti ke situ gitu teman-teman ya. Tergantung teman-teman sabar atau tidaknya atau tinggal saya dua pilihan teman-teman kepada teman-teman ya. Teman-teman akan bersabar dengan harga yang diinginkan atau teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat. Terserah. Makanya target kenapa saya bilang dipecah-pecah seperti ini untuk memberikan kepada ya udahlah saya sampai ke target sini aja sudah cukup gitu kan. Apalagi kan MA200 berada di atas candle. Artinya ya udah cukup sih. Nanti kalau koreksi lagi saya akan ngambil lagi kan. Padahal teman-teman kalau dengan satu emiten aja sebenarnya teman-teman bisa bolak-balik di situ. Satu ada yang untuk jangka laga lumayan panjang dulu untuk harga 172, yang satu buat sehari-hari gitu kan 3 hari 4 hari jual. Naik dikit nanti bawah lagi ngambil lagi. Begitu teman-teman. Bahkan dari teman-teman kalau punya 5 broker gitu ya dengan satu emiten aja sudah cukup teman bisa jualan gitu ya. Bisa dagang lah teman dagang saham gitu ya. Dengan satu syarat ya teman-teman ngambil MA10 di bawah menuju ke atas. Udah lumayan kenaikan 1%, 2%. Ada yang broker cuma butuh 1% doang. Yang jangka panjang ini targetnya 50% ke atas. Ini targetnya menengah nih 20%. Nah, ada yang ya cuma satu harian lumayan lah. Padahal dari satu emiten aja teman-teman. Teman-teman bisa membagikan seperti itu. Oke teman-teman ya, IOTF semakin bagus nih, Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar foreign terus ngambil, tinggal bandar lokalnya doang teman-teman nih. Ya, BABP sekarang BABP ya. IOTF barusan dibahas ya. Barusan dibahas teman-teman IOTF. Baru datang nih 1 menit yang lalu. BABP ya. Berarti bawaan. Mohon maaf ya baru dibahas ya. BABP. MNC teman-teman. Ini udah berapa menit teman-teman, udah lama nih. Ya, takut kemalaman. BABP. Harganya murah banget. Kondisi sekarang bagaimana? BABP sudah mulai bagus nih MA200-nya teman-teman ya. Sudah mulai menghadap ke tengah dikit ya. Butuh break aja baru kemarin nih bahas tanggal 22 nih. Butuh break aja teman-teman ini ya. Hari berarti tanggal 21 Jumat. Tanggal sebelumnya berarti. Ya, sudah ya. Nanti teman-teman ya.
Ini butuh break aja sana sini. Tadi sudah mulai disentuh kan dengan shadow. Sudah butuh break aja sini nih di angka 59, maka targetnya yang terdekat 52, nanti ke 70 dulu. Itu BABP. Cuman ada cuman. Ternyata Bandar Polen hari ini keluar ya, nggak jadi masalah sih teman-teman. Karena pengambilan pun masih banyak dibanding dengan pengeluarannya, lebih banyak pengambilannya. Ini bandar lokal pun kemarin keluar ya. Hari ini keluar, sorry ya. Hari ini keluar nih ya. Poren keluar 570 juta dan bandar lokal keluar 118.000 lot teman-teman ya. Untuk domestiknya ya PXA ya teman-teman pada keluar, tapi MG sudah mulai masuk. SQ sudah mulai masuk, porennya masih ada si AK. Si AK, si EP ya. Yang punyanya emiten teman-teman. Si TTS sama si AK keluar, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, secara TA masih posisi bagus, jangan sampai jebol area sini aja nih, yang saya tandakan di angka 52. Kalau 52 jebol ya 50 lagi lah teman-teman ya. Posisi MA 200 sudah mulai bagus di bawah kena, cuman belum ke atas aja ini. Tapi kalau sudah diberi ketanda kenaikan 59 lebih dikit, 60 lah teman-teman ya. Saya pikir sudah bisa menghadap ke atas walaupun sedikit. Nanti targetnya 62 dulu sama 70. Ini sama teman-teman ya. Si BABP punya kandal panjang. Padahal teman-teman dalam hati ini punya kandal panjang gitu kan. Pasti akan terulang, tenang aja teman-teman. Akan terulang ini. Ya, maka tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja. Kalau sudah MA 200 di bawah kandal mah udah potensi kenaikannya ada. Kalau sudah ngebreak 70 sudah menanti itu. 85 targetnya 94. Udah sampai 94 aja dulu lah. Ya, ternyata target sudah tercapai di sini, tinggal target berikutnya nih babak kedua berarti di sini babak kedua harusnya teman-teman. Oke, teman-teman santai aja. BABP memang punya ketokohan cenderung seperti inilah. Emiten-emiten yang punya ketokohan dan cenderung main di harga bawah ya sistem injak teman-teman ya. Tapi kalau sudah naiknya luar biasa ini teman-teman. Ini targetnya sini aja nih. 84 dulu ya, standarnya di situ. Nanti kalau sudah diinjak teman-teman ya, nggak akan mau dikasih napas teman-teman. Kasih napas satu kali, kasih napas 2 kali, 3 kali kasih napas, harganya luar biasa. Nah, begitulah teman-teman ya yang bisa saya sampaikan dulu ya untuk emiten teman-teman. Nanti langsung kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain, ada Pico, Ikai, Puri, IRS dan lain sebagainya. Untuk saat ini sampai BABP dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-temannya. Sekian, terima kasih. Ciao.